Bisa tahu masa depan orang atau masa lalu orang? Dih, emangnya gue Tuhan? Kamu itu udah dipercaya sama sistem loh. Pilih terserah kamu aja. Ya udah kalau gitu aku pilih masa depan. Waduh, kenapa kamu pilih itu? Tadi katanya terserah, sekarang malah protes. Gimana sih, Mah? Hah? Masa depan Mama mau nikah lagi? Maaf ya Mama gak ngasih tahu. Iya, Mama udah ada calonnya, berondong loh. Ya udahlah, aku gak mau ikut campur. Itu urusan orang dewasa. Untung aja anakku gak protes. Habis pelajaran ini selesai, Keisha, tolong ikut ibu ya. Kira-kira ada apa nih masa depannya Bu Guru? Hah? Kok nggak bisa? Iya siap Bu. Kay, kenapa lo ketakutan gitu? Nggak apa-apa Vel, jangan ikut campur. Oh ya udah kalau lo nggak mau ngasih tahu. Hah? Kay, lo jangan ke tempat Bu Guru. Hei Feli, kamu ngapain pengaruhin teman kamu kayak gitu? Maafin Feli Bu, Feli nggak bersalah. Ketakutan lo berlebihan banget deh Kay, santai aja. Feli, kalau kamu berani ulangin sekali lagi, kamu tuh bakal ibu hukum. Takut. Bye Vel, mulai hari ini gue pindah sekolah. Ih kok gitu? Bukannya lo ambis banget di sekolah ini? Tapi di masa depan lo bakal dirundung. Nggak peduli, yang penting gue keluar dulu dari sekolah ini dan gak ketemu sama guru itu lagi. Tuh kan, udah gue duga guru itu mencurigakan. Kalau sampai lo berada di dekat dia, lo pasti dalam bahaya. Itu artinya Keisha, kalau lo mau selamatin Keisha, jangan lupa bismillah ya. Bismillah. Tapi gue noni. Pokoknya gue harus selamatin Keisha apapun yang terjadi. Tapi kalau gitu masa depan gue tidak terdeteksi. Itu artinya Keisha beneran dalam bahaya banget. Ngapain kamu di sini? Kamu cari Keisha? Iya, ibu sakitin dia kan? Enak aja, Keisha tuh udah pulang dari tadi ke rumahnya, soalnya dia sakit. Hah? Perasaan tadi sama gue dia baik-baik aja. Ibu apain dia? Kamu kenapa sih seuzon mulu sama saya? Karena ibu gak punya masa depan. Gak punya atau kamu yang gak bisa deteksi? Nak, tadi teman kamu yang namanya Keisha itu ngechat Mama. Katanya sih dia butuh kamu di rumahnya. Kenapa dia nggak ngechat aku aja? Masa depan Mama sebatang kara. Kayaknya kekuatan kamu lagi error deh. Mana mungkin, kan Mama tinggal sama kamu. Iya, Ma, bener juga. Kayaknya kekuatannya error. Udah, pokoknya sekarang kamu ke rumahnya Keisha. Siapa tahu dia butuh banget sama kamu. Soalnya tadi sih dia ngancam. Maksudnya ngancam? Iya, tuh kamu tahu. Kamu nggak mau kan kehilangan teman kamu satu-satunya? Iya, Ma, nanti aku nggak punya teman. Nah, akhirnya sampai juga. Tunggu. Keisha kan gak punya HP, terus siapa yang ngechat Mama tadi ya? Udahlah, mumpung gue udah di depan rumahnya Keisha, mending gue langsung tanya ke dia aja. Keisha! Loh, pintunya gak dikunci. Bisa tahu persen suka atau persen benci? Gue gak mau ngurusin orang yang benci sama gue, mending gue ngurusin persen suka. Mulai hari ini kamu gak usah jadi anak saya lagi. Kenapa ketawa? Saya serius ini. Persen suka Mama ke aku aja 50%. Mana mungkin Mama bener-bener usir aku. Astaga, itu kan kekuatan terkutuk. Siapapun yang memiliki kekuatan itu bakal dapat malapetaka. Mama, zaman sekarang masih percaya gitu-gituan. Jangan sampai orang lain tahu kalau kamu punya kekuatan itu. Kalau nggak hidup kamu dalam masalah. Nenek. Oke, saatnya ngeliat punya teman-teman. Mulai hari ini Feli bakal pindah kelas ke gudang. Aduh, kasihan banget sih Feli. Hei Dela, lo nggak usah pura-pura deh. Lo tuh nggak suka kan sama gue? Lo itu nggak tahu diuntung ya. Udah syukur gue bela. Hei Feli, seluruh sekolah ini juga tahu kali kalau semua orang tuh terpaksa temenan sama lo. Kita ini cuma ngincar jawaban ujian lo aja buat nyontek. Kalian bener-bener keterlaluan. Woi Fel, lo bisa tahu persen suka ya? Soalnya gue dikasih tahu sama nyokap lo. Wah, persen suka lo meningkat. Iya, gue jadi suka sama lo karena lo punya kekuatan itu. Itu artinya gue bisa ningkatin punya Tiara dan Dela juga. Bisa. Dan kalau ada yang sampai 100% lo bakal dapat sesuatu. Hah? Kira-kira apa tuh? Feli, ibu minta tolong kamu periksain ujian teman-teman kamu ya. Udah, pokoknya ibu percaya sama kamu karena kan kamu ketua kelas. Ini artinya yang kasih nilai saya juga, Bu. Wah, sembari kamu kerjain tugas itu, ibu mau pedal dulu. Apaan sih, Bu Guru manfaatin gue banget. Tapi gak apa-apa, dengan cara ini gue bisa buat Tiara sama Dela makin suka sama gue. Wah, nilai ujian gue 100. Seumur hidup gue gak pernah dapat 100 dan baru kali ini. Kok bisa? Hebat kan? Itu semua karena gue. Mimpi kali lo, kan bukan lo yang meriksa. Oh iya, gue baru ingat kalau dari tadi itu Bu Guru pedal. Berarti bener dong apa kata Feli. Ternyata lo emang ngebantuin kita. Makasih ya, sama-sama. Gak sabar deh lihat persen suka mereka makin meningkat. Nah, akhirnya Mama ketemu sama kamu. Loh, kenapa Mama jemput aku? Aku kan belum pulang, Mah. Pokoknya kalau sistem kasih imbalan, kamu jangan pernah buka. Justru itu tujuan aku sekarang, Mah. Kamu lagi berusaha naikin persen suka orang. Aduh, jangan, nanti kamu bisa metong. Mah, udahlah, Mah. Biar aku menentukan hidup aku sendiri. Mama itu terlalu kuno menggunakan kekuatan ini. Kamu itu bandel banget sih diomongin. Feli, Keisha, persen suka lo? Iya, gue udah sepenuhnya suka sama lo dan sekarang lo bisa lihat imbalannya. Kok tiba-tiba banget? Gue kan gak ada ngelakuin apa-apa. Curiga deh gue. Udah, daripada kebanyakan mikir, mending lo lihat dulu. Sebenarnya gue juga penasaran sih imbalan apa yang dimaksud. Oke, gue buka aja deh. Kepintaran, kalau kita blow on ketahuan dong, Mah. Jangan ngomong gitu, nanti bisa jadi kenyataan tau, Nak. Ya udah kepintaran aku. Wah, Mama 30% loh. Itu bukannya rendah banget ya, Mah? Yaelah, kamu gak tahu aja kalau rata-rata di kota ini tuh 20% aja. Oh iya, Mah. Tapi kenapa punya aku sampai sekarang masih belum muncul? Nasib. Aku gak nyangka ternyata Mama gak peduli sama aku. Lihat aja ya, nanti kalau kepintaran aku tinggi, aku gak bakal deket-deket sama Mama.
Berapa kepintaran kamu? Gimana ya, Pak? Punya saya belum muncul nih. Nah, kalau kayak gitu kamu di luar aja ya. Ih, Pak, ayolah nanti saya dihukum sama bu guru. Kalau saya izinin kamu masuk, takutnya kamu direndahin sama orang-orang karena kepintaran kamu rendah. Kan belum tentu, orang belum muncul. Gimana sih, Pak? Udah, pokoknya. Halo? Oh, oke. Kamu boleh masuk. Nah, gitu dong. Vel, buruan pakai topeng ini karena kepintaran lo belum muncul kan? Ya elah, lo kira pesta topeng? Gue mohon, Vel, gue nggak mau kehilangan lo. Jangan-jangan kalau persentase kepintaran lo nggak terdeteksi, lo tuh bakal metong. Seriusan lo, jangan nakut-nakutin gue deh. Gue serius, gue punya testingnya. Terus pupu gue udah metong lo. Wah, lo dari dulu kan nggak pernah bohong. Kalau gitu, gue percaya deh, kita kan bestie sejati. Wah, ini siapa sih yang pakai topeng? Gue sama sekali nggak bisa ngenalin nih orang. Dela, lo lupa ya kalau orang bertopeng ini adalah beban. Iya, gue denger kita malah harus ngabisin dia. Loh, jangan. Justru topeng ini melindungin gue kan? Kata siapa? Topeng itu adalah tanda kalau lo adalah orang yang nggak berguna. Alias gak punya persentase kepintaran. Aduh, Keisha ngejebak gue. Udah deh, gak usah basa-basi lagi. Cepet kurung anak ini di gudang. Biarin aja dia membusuk sampai jadi tulang. Apa-apaan sih? Loh. Tiara, Dela, bukain. Hai, kalau kamu mau keluar, aku bisa tunjukin jalannya. Setelah gue pikir-pikir, percuma kalau gue keluar. Soalnya, kepintaran kamu nggak muncul kan? Kalau bisa tahu, kepintaran kamu nggak muncul karena terhalang sama topeng itu. Coba kamu lepas, pasti muncul. Oh, oke. Tunggu, bukannya nanti pas di hadapan teman-teman kamu. Ya udah, kalau gitu gue keluar dulu ya. Gue keluar lewat mana nih? Di pembuangan sampah itu. Ya udah deh, terpaksa. Ih, jadi bau badan gue. Ini borangnya, cepetan dieksekusi. Ucapkan selamat datang di neraka. Tunggu. Mundur kalian semua, jangan sakitin gue. Soalnya gue bakal buka topeng gue dan persentase kepintaran gue bakal muncul. Bisa tahu rahasia orang atau kutukan orang? Kalau kutukan orang kan jarang, lebih baik rahasia orang. Setiap orang punya rahasia kan? Anakku, kebetulan mama buru-buru, jadi mama gak sempet antar kamu ke sekolah. Mama pasti nyembunyiin sesuatu dari aku kan? Kalau gitu, mari kita lihat. Kamu punya kekuatan? Rahasia mama jadi ani-ani? Ani-ani no, simpenan yes. Kok kayak kenal? Ternyata itu kekuatan kamu. Ya udahlah, tapi kamu harus hati-hati ya. Iya dong, aku tahu aku bakal jadi incaran orang-orang. Aku bakal jadi artis. Sally, lebih baik kamu pulang aja, jangan datang ke sekolah. Nggak usah ngatur-ngatur gue deh, lo iri kan sama gue? Loh, aku kenapa lo diam-diam melindungin gue? Kok bisa rahasia aku terbongkar sih? Perhatian, yang namanya Feli ke kantor saya. Kita harus ke sana kan? Jangan, itu bahaya buat kamu. Gue nggak percaya siapa-siapa di dunia ini, jadi lo nggak bisa mengelabui gue. Ya ampun, padahal kekuatannya nggak mungkin salah. Feli, kebetulan kamu datang tepat waktu. Kamu punya kekuatan kan? Nggak punya, Bu. Udahlah, kamu nggak bisa bohongin saya. Ibu punya tugas buat kamu. Tugas? Pasti ada imbalannya kan? Udah jelas lah, pokoknya kamu harus cari orang yang punya rahasia terdalam. Rahasia terdalam itu artinya penting banget kan? Kamu harus menginvestigasi ini, dan kalau kamu berhasil, ibu bakal kasih imbalan kamu bisa lulus tanpa ujian. Oke, saya bakal lakuin. Halo everybody, malam ini kita pesta ya di rumah gue. Semua orang diundang. Wah, kayak bener loh, Ti. Iyalah, keluarga gue kan konglomerat. Gue juga diundang kan? Lo enggak. Apa? Lihat aja ya, gue bakal bongkar rahasia lo. Rahasia lo adalah... Loh, rahasia gue bisa aja kan? Keren juga ya kekuatan lo. Kok tiba-tiba semua orang jadi tahu kekuatan gue? Mampus dah. Sistem sendiri yang umumin. Kasian deh lo, jadi gagal nutupin. Punya kekuatan gak guna buat apa juga dipamerin. Awas aja ya kalian. Feli, jangan datang ke pesta itu. Iyalah, buat apa juga gue datang? Toh rahasianya Tiara cuma sepele. Rahasianya ngompol bukan? Itu bukan rahasia yang sebenarnya. Maksud lo ada rahasia yang lain? Wah, kalau kayak gitu gue harus datang ke pesta itu. Tuh kan, udah aku bilang jangan. Kenapa sih kamu itu ngeyel banget jadi orang? Lo tenang aja, gue punya ilmu bela diri kok. Suatu saat kamu bener-bener nyesel nanti, Feli. Ih, apaan sih sok-sokan banget? Lo punya rahasia asal-usul gue? Nggak denger. Banyak banget yang harus gue telusurin. Permisi, Pak, saya mau hadir ke... Iya, saya tahu dan kamu diizinkan untuk masuk. Seakan-akan Bapak tahu saya bakal datang ke sini. Iya, saya udah paham dan saya bakal tunjukkan rahasia terdalamnya Tiara. Ternyata Tiara orang yang gue cari, rahasia pasal PAM. Oke, Pak, saya percaya sama Bapak. Loncat 3 kali, kamu bakal masuk ke ruangan yang saya maksud. 1, 2, 3. Bisa tahu tempat lahir seseorang atau tempat metong seseorang. Ide, gue paling menghindari metong, Pak Mali kan. Lebih baik tempat lahir aja deh. Bener banget kamu, Nak. Tapi jangan lihat tempat lahir Mama ya. Emang kenapa, Mah? Larangan adalah perintah kan. Tempat lahir Mama selokan. Tapi sayangnya dulu Mama adalah anak pungut dan Mama ditemuin di selokan. Untung aja aku anak Mama. Aku anak kandung kan. Iyalah, fasilitas kamu aja semewah ini. Okidoki, kalau gitu aku mau lihat punya orang-orang di luar dulu ya, Ma. Ngomong-ngomong, omongan Mama bisa
bisa dipercaya nggak ya? Gue lihat sendiri aja deh tempat lahir gue di mana. Vel, kita makan di warteg yuk. Oh ya, kayak gue penasaran kenapa lo nggak pernah makan di restoran bintang 5 kayak gitu, malah milih di warteg. Lo kan tahu sendiri gue Kismin dari kecil. Masa sih? Ya udah, out aja kalau lo bohong ya. Tempat lahir lo di mobil sport. Oh, itu karena papa gue yang kaya, soalnya dia CEO of Legowo. Apa? Vel, lebih baik lo pergunakan waktu lo dengan baik-baik dengan ngelihat tempat lahirnya Bu Guru. Emangnya ada apa sama beliau? Selama ini kan riwayat Bu Guru pas kecil tuh nggak pernah terungkap. Oke, gue bakal datengin beliau. Kebetulan banget. Kenapa manggil saya, Bu? Kamu lupa ya kalau hari ini sekolah tuh ngadain festival permainan anak-anak? Hah, iya, Bu. Saya bener-bener lupa. Saya minta maaf, Bu. Kamu ini bener-bener gak becus ya. Padahal saya tuh udah percaya 100% sama kamu. Kalau kayak gitu mulai sekarang kamu digantikan sama Tiara. Siap, Bu. Semuanya bisa saya urus. Tik, itu kan kerjaan gue. Tempat lahir Tiara. Oh ya, katanya lo bisa lihat tempat lahir seseorang ya. Tapi sayangnya lo percuma kalau ngeliat punya gue. Soalnya gue lahir di tempat yang mewah. Kamu punya kekuatan itu? Tiara, ayo kita keluar sekarang juga. Tuh kan, pasti ada sesuatu. Kenapa Bu Guru takut sama gue? Pokoknya sekali gue menemukan yang mencurigakan, langsung aja gue hack. Ada yang lahir di gunung, ada yang lahir di taman. Vel, festivalnya udah siap, tapi katanya Bu Guru gak mau keluar dari kantornya selama festival berlangsung. Kenapa gitu? Katanya Bu Guru trauma. Ini pasti bersangkut paut sama tempat lahirnya kan? Lo udah bisa lihat belum? Ya, padahal kalau lo tahu tempat lahirnya Bu Guru, lo tuh bisa tahu satu rahasia loh. Itu bagus banget kalau kita tahu nilai Bu Guru, itu mempengaruhi nilai kita di sekolah juga kan? Permisi. Ada apa kamu kesini? Bukannya saya udah himbau ya buat jangan ganggu saya pas festival. Saya mau lihat tempat lahir ibu. Percuma. Loh, kok tempat lahirnya rumah tua? Ini kan normal aja. Yang nggak normal tuh adalah tempat lahir kamu sendiri. Mending kamu lihat itu punya kamu. Hah? Ya udah deh, 3, 2, 1. Pilih bolos atau menetap? Lebih baik bolos kan? Kalau kayak gitu mama rugi dong bayar sekolah kamu 1 miliar per bulan. Iya, sayang kan kalau nggak dipilih mah, soalnya udah dikasih pilihan. Gak ada. Pokoknya kamu harus pilih menetap. Ya udah deh. Pilihnya nanti, bukan sekarang. Gimana sih kamu? Kalau gitu, aku masih punya kesempatan buat tanya sama teman-teman aku dulu, mah. Biar aku ikut suara terbanyak. Terserah kamu, yang penting gak bikin mama rugi. Loh, Keisha, ayo berangkat ke sekolah bareng. Gue pilih gak mau berangkat ke sekolah sama sekali karena gue gak mau vote. Loh, emang kenapa? Rugi dong kalau gak vote, 1 suara aja berharga loh. Lo gak tahu ya, rumornya salah satu dari pilihan itu bakal sengsara. Lo tenang aja, kita tanya dulu ke orang-orang, mereka pilih apa. Jadi kita gak mungkin salah. Terserah lo mau ngomong apapun, yang penting jangan libatin gue. Oke? Tunggu. Gimana sih tuh orang? Sementara gue tetap pilih bolos dulu deh. Anak-anak, saya menghimbau kalian buat pilih menetap. Loh, mana bisa gitu, Bu? Pilihan ini kan tergantung sama diri kita sendiri, bukannya malah diatur sama ibu. Saya adalah pemimpin di sekolah ini, jadi kalian tuh harus nurut sama saya. Apa susahnya sih diturutin? Lagi pula kalau jawaban lo beda sendiri, lo tuh bakal sengsara. Jadi, oke, kalian semua udah setuju buat pilih menetap, dan kalau sampai ada yang pilih bolos, siap-siap aja dihukum. Kok bisa sih ancam-ancam kayak gitu? Dela, gue yakin lo pasti pilih bolos ya. Kalau gitu kita temenan ya. Sembarangan ya, gue emang malas sekolah, tapi gue tetap ikutin pilihannya Bu Guru. Ya, gue harus cari temen siapa lagi nih. Lagi pula kenapa lo pengen banget bolos sih? Soalnya gue ngerasa ada yang aneh di sekolah ini, terus didukung sama Keisha yang gak mau masuk ke sekolah. Kurang-kurangin deh overthinkingnya lo itu. Aduh, gue jadi labil banget, pilih yang mana nih? Oke, anak-anak, kalian udah kumpul tepat waktu dan sekarang saatnya kita pemilihan. Tunggu, Bu, ini kenapa orang-orangnya jadi pada dikit dah? Kebanyakan sih ngundurin diri, jadi mereka otomatis pulang. Ya ampun, kenapa gak dikasih tahu tuh gitu? Saya keluar dari tadi. Udah lah, Vel, lo takut ya ikut pemilihan ini? Aneh, padahal cuma pemilihan sepele doang. Enggak, ya udah Bu, ayo kita mulai sekarang juga. Vote dimulai dalam 3, 2, 1. Yang ini kan?